Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, yang pertama, ini ya, ada muatan titik ya, sebesar 12 mikrokulom, itu ya, nomor satu. Nah, muatan titik ya, Ki ya, kita sebut Ki, muatan titik sebesar 12 mikrokulom, ya, berada pada titik pusat kulit bola berjari-jari 22 cm. Ya. Nah, jadi ada bola ya, berjari-jari 22 cm, 22 cm. Ya. Nah, tentu saja nanti kalian harus ubah ini dalam satuan SI ya. Maka kita punya di sini sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Yang ini sama dengan 0,22 meter ya. Nah, yang ditanyakan adalah flux ya, flux listrik total pada permukaan kulit tersebut ya. Jadi sekarang aku punya sistem bola ya. Nah, aku gambarkan dulu. Ya, jadi aku punya bola begini ya, bola. Nah, ini ya. Oke, sebentar aku rapikan dulu gambarnya. Jadi, nah bola itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini. Bentar. Ya, ini. Nah, ini gitu. Oke. Nah, muatannya ini ada di tengah-tengah ya, di sini ya. Muatannya di sini. Nah, ini let's say katakanlah ini key ya. Nah, ini muatan key di sini. Lalu bola ini berjari-jari R ya, berjari-jari R tadi. Nah, yang ditanyakan adalah flux ya, flux ya, flux. Nah, flux flux bola ya, flux pada permukaan kulit bola. Nah, flux itu definisinya apa ya, simbolnya adalah V ya, integral apa, E dot dA ya. Ini kan sama dengan muatan yang melingkupi dia ya, kita sebut dengan Q ya. Sorry, ini bentar, ini Q ya, ini Q enclose ya, Q enclose ini per epsilon 0 ya. Nah, artinya apa? Nah, artinya kita sebenarnya harus tahu dulu medan listriknya itu berapa sebenarnya. Medan listrik pada titik R itu. Ya. Nah, kita cari dulu medan listrik pada titik R itu. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, di sini key enclose itu apa? Key enclose itu ya definisinya adalah muatan yang dilingkupi. Ya, muatan yang diling dilingkupi. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan aku punya permukaan sedemikian rupa, di dalamnya ada Ki, berarti muatannya ya sebesar Ki besar itu sendiri. Ya, kalau di dalamnya ada muatan sebanyak 2 Ki, berarti ya yang dilingkupi sebesar 2 Ki itu sendiri. Ya, maka kita punya Ki enclose sama dengan Ki besar itu. Ya, kita perlu tahu E-nya dulu berapa. Ya, nah dari sini ya kita punya ya integral ya ini E. Nah, E dot dA ini sama dengan Q per epsilon 0 ya. Nah, oke. Jadi dA-nya ini apa? dA ini adalah elemen luas ya. dA ini kan adalah elemen luas permukaan bola ya, elemen luas permukaan permukaan bola ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini ya, medan listriknya itu kira-kira kan pasti punya arah ya. Kalian lihat di sini tandanya vektor di sini. DA-nya pasti juga punya arah. Nah, medan listriknya ini arahnya kemana? Ya, kalau dia muatannya positif, berarti medan listriknya itu arahnya keluar ya, arahnya keluar. Nah, medan listriknya itu arahnya keluar. Ya, dia radially outward ya. Dia secara radial itu arahnya keluar karena dia muatannya positif ya. Nah, sehingga kalian bisa tuliskan secara vektor, berarti kan nilai E-nya itu kan sama dengan E dikalikan R topi sebenarnya. Nah, oke. Ya, E dikalikan R topi, seperti itu. Nah, berarti elemen luasnya pada setiap titik ini, ya namanya elemen luas tuh pasti arahnya tegak lurus dengan bidangnya. Ya, pasti logikanya pasti elemen luas masing-masing, elemen luas pada permukaan bola ini searah dengan arah medan listriknya. Berarti kan kita punya eh, dA ya, ini dA sama dengan ya dA pada arah R gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, ya berarti ini kita punya ya, integral E dA. Hati-hati, di sini ada perkalian dot, ya, apa itu? R, R dot R.
ya ini sama dengan Q per epsilon Q per epsilon 0. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini, R dot R itu kan vektor satuan yang didotkan yang sama itu pasti kan sama dengan satu ya. Kalau kita belajar vektor di fisika dasar, sehingga kita punya integral E dA sama dengan Q per epsilon 0. E ini bisa kalian keluarkan, ya integral dA sama dengan Q per epsilon 0. Ya. Nah, sorry, ini tak tambahkan dulu halamannya. Nah, tak alam. Nah, sekarang begini. Integral dA ini kan berarti kan sama dengan eh, luasan seluruh bolanya, ya, sama dengan A. Nah, eh, kita mengintegralkan setiap elemen luas kan sama dengan luas total dari bola itu. Sehingga kita punya EA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, A itu apa? A itu luas permukaan bola, ya. A itu adalah luas permukaan bola. Sehingga kita luas permukaan bola itu apa? 4 pi R kuadrat. Sehingga kita punya E-nya itu sama dengan ya 1/4 pi R kuadrat, sorry, per epsilon 0 ya. Ini bentar, gini. Nah, ini kan A-nya pindah ke sini. Nah, ini ya sorry. Ini 4 pi betul ya. 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Sehingga kita sudah bisa dapatkan medan listrik pada titik R-nya itu sebesar ini. Nah, ya. Lalu lantas bagaimana dengan fluxnya? Ya, fluxnya tinggal kalikan aja. Berarti kan yang namanya fluxnya itu, nah fluxnya itu kan tadi ya integral fluxnya itu kan integral ini ya. Kita langsung bisa mengacu pada langkah yang ini, integral E dot dA ini. Ya, jadi tadi integral E dot dA ini berarti kan sama dengan tadi ya E dikalikan A ya. Nah, E-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya Q per R kuadrat dikalikan dA. A-nya luasnya kan sama dengan 4 pi R kuadrat. Ya, masukkan semuanya ya. Nah, masukkan semuanya. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ya kalau kalian lihat di sini nanti 4 pi-nya kan bisa kalian coret ya. 4 pi, masukkan. Ini R kuadratnya juga bisa dicoret ya. Dan sebenarnya dia cuma bergantung pada Q per epsilon 0, nggak bergantung pada jari-jarinya. Nah, sehingga kalian bisa eh, dapatkan ya Q-nya berapa tadi? 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Ya, ini 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, dibagi dengan epsilon 0 itu berapa nilainya? 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, kalian bisa hitung nanti hasilnya berapa ini. Ya, begitu. Ya, ini cuma memverifikasi aja. Aku cuma ingin memverifikasi aja persamaan ini. Seperti itu ya. Nah, tentu saja kalau misalkan kalian mau cepat ya, langsung aja ke Q per epsilon 0 itu nggak apa-apa. Ya, jadi kesimpulannya flux pada jarak R itu tidak bergantung pada jaraknya. Ya, besarnya itu sama. Ya, seperti itu. Jadi, eh, apa namanya, flux yang menyebar pada setiap titik ya, pada jari-jari R itu besarnya sama. Ya, begitu. Oke, sampai sini tak stop dulu sebelum tak lanjut ke nomor yang berikutnya. Mungkin ada yang kalian tanyakan atau mau kalian verifikasi itu boleh. Silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku lanjutkan ya. Jadi seperti itu. Nah, nomor 2, nomor 3 ini soal-soal yang sudah klasik ya. Dan pasti jawabannya yaitu itu aja ya. Kalau kalian lihat di sini eh, muatan titik sebesar Q terletak pada salah satu titik sudut kubus yang panjang rusuknya L besar. Tentukan flux listrik pada salah satu sisi kubus ya yang tidak berpotongan dengan muatan tersebut. Nah, ini soal-soal klasik ini. Ya, kalian bisa kalian baca di buku listrik magnet ya, yang buku fisika yang lanjut itu
Nggak harus di fisika dasar. Di buku listrik magnet nih sudah ada tuh jawabannya. Ya, aku tinggal memperjelas saja. Oke, jadi muatannya itu ada pada titik yang tidak berpotongan dengan kubusnya. Nah, sekarang kalau misalkan eh, apa namanya, aku gambarkan kubusnya ya. Kalau kurang lebih itu seperti ini. Nah, ini kubusnya ya. Nah, ini kubusnya. Nah, gini ya. Nah, ini gini ya, ini ya, ini. Nah, ntar kurang bagus ya gambarnya. Nah, tapi it's okay lah. Nah, ini kubusnya ya tak gambarkan gini. Nah, gitu. Ini itu ya. Ini tak tak gambarkan lebih rapi. Nah, ini lebih kebalok malah jadinya. Ya ya udahlah nggak apa-apa. Nah, oke. Ini sebentar bagian ini udahlah. Oke. Sebentar, yang jadi pertanyaan adalah muatan titik Q kan terletak pada salah satu titik sudut kubus, ya. Nah, oke. Bentar, jadi aku gambarkan kubusnya ya. Nah, ini tak gambarkan secara detail ya. Gini kurang lebih begini. Nah, ya, begini. Nah, kalian bisa lihat gini. Nah, ini nah, tak gambarkan dulu. Nah, oke. Ini oke. Tak, ini ya. Nah, jadi muatannya itu ada pada salah satu titik ya. Let's say katakanlah di sini nih. Bentar. Ini gini ya. Nah, oke. Kalian bisa bisa bayangkan ya, ini kayak kayak Rubik ya, kayak Rubik tapi yang sininya bolong. Nah, muatannya itu ada di sini nih. Muatannya ada di sini nih. Nah, ini muatannya di sini bermuatan Ki besar di sini. Ya, katakanlah sorry, tadi dimintanya Ki kecil ya. Berarti kita harus ikut simbolnya. Berarti simbolnya adalah Ki kecil. Nah, yang ditanyakan ya pada salah satu titik sudut ya, yang tidak bersinggungan tadi. Terus eh, panjang rusuknya L, tentukan flux pada salah satu sisi kubus yang tidak berpotongan dengan muatan tersebut. Ya, nah let's say katakanlah salah satu sisinya di sini. Ya, salah satu sisinya di sini. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya di sini, yang pasti eh, garis-garis medan listriknya itu kan keluar ya. Artinya dia mengenai sisi sini, 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 dan sisi sampingnya juga. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan total total kotaknya ini kan ada 24 sebenarnya. Ya, ada 24 begitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin mencari flux ya, flux listrik yang ini, flux itu kan sama dengan tadi apa? Integral ya, integral E dot D dA ya. Nah, yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan hanya salah satu sisi saja ya. Nah, sebenarnya gini guys, gambarnya itu cuma ini doang ya. Gambar kubusnya itu cuma ini doang. Lalu apa artinya kubus-kubus yang di sisi-sisi sisanya ini? Ya, kubus sisanya itu kan untuk memperjelas apa namanya? Aku ingin memperjelas bahwa pertama, yang namanya garis-garis bidang listrik itu selalu arahnya keluar. Jadi kena ke bawah, kena ke sini, kena ke sana, kena ke sana, kena ke sana, kena ke sana. Jadi gambar kubusnya perlu aku perluas sedemikian rupa sehingga aku harus tahu bahwa bagian yang sisi satu ini itu cuma memenuhi 1/24 dari kubus keseluruhan ya. Ini satu sisi ya, satu sisi ini eh, keseluruhan ya. Ini E dot D dA ya. Nah, di mana integral E dot dA itu kan sama dengan apa tadi? Q per epsilon e ke 0 ya. Jadi jawabannya itu ini ya, V sama dengan Q per 24 epsilon ke 0. Jadi dia cuma memenuhi 1/24 bagian doang. Seperti itu. Oke, kalian kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum aku lanjutkan ke nomor 3. Ini mudah memang yang ini. Karena cuma apa namanya bayangan geometrinya itu harus clear dulu. Ya, silakan tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, cepat ubah sini.
Ya, ini kalian nggak usah khawatir takut salah ya. Ini sudah aku ada sumbernya lah, gitu. Ini berarti nomor 2 itu yang dicari cuma sampai rumus itu Pak. Terus nanti nilainya dimasukin apa gimana sih? Sorry, sorry, nggak dengar, maaf, sebentar. Sorry, sorry. Bentar. Iya, iya, yang dicari eh fluxnya, salah satu sisi kubusnya, yang tidak berpotongan. Jadi kan gini kan gambarnya kan aslinya kan kubus tuh gini, ya. Gambarkan kubus kan aslinya gini, ya kan? Nah, gini kan. Nah, terus gini ya. Nah, terus muatannya itu ada pada salah satu titik, katakanlah di sini, ya. Nah, terus kita harus tahu flux yang pada salah satu sisi yang tidak berpotongan dengan muatannya. Berarti kan di sini kan, ya bisa bisa di sini, bisa di atas atau dimanapun lah. Di sini, ya. Nah, aku pengen tahu satu bagian ini tuh sama dengan seperberapa gitu loh. Kan faktanya yang namanya flux itu kan bergantung pada eh, distribusi medan listriknya dalam ruang. Ini ini muatan ini apa namanya garis-garis medan listriknya kan keluar, ya keluar. Nah, sehingga karena ini keluar, aku perlu tahu yang ini tuh berapa bagian sih, berapa bagian kubus sih. Nah, maka gambarnya perlu aku perluas, ya. Makanya aku perluas ke sana, ya. Nah, terus aku perluas ke sini, ya. Kenapa? Karena ini arahnya tuh perlu keluar gitu, ya. Nah itu. Nah, seperti itu. Ya, tanyakan lagi kalau misalkan ada yang belum clear. Oke, clear ya. Itu ya. Nah, nanti aku share ini jawabannya nih. Ya, oke, nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini masih ini aku lupa ini soalnya Pak Sis ya atau soalnya Pak Puji. Entahlah, aku lupa. Nah, Pak Sis. oh Pak Sis ya. Yang Pak Sis rajin ya tugas ya, banyak ya. Oke. Nah, ini ya. Terus yang ketiganya bola isolator, diameternya 8, punya muatan 5,7 mikrokulom, terdistribusi merata di seluruh bagian bola. Tentukan besar muatan yang dilingkupi oleh kulit bola konsentrik yang berjari-jari 6 cm. Konsentrik itu artinya kalau kita punya bola berjari-jari sedemikian rupa, di dalamnya ada jari-jari lagi. Itu konsentrik namanya. Nah, oke kita gambarkan lagi. Aku sudah ikat tadi apa eh, besaran-besarannya. Nah, ini let's say ini bola lah ya. Nah, aku gambar bola itu aku gambarkan penampang lintangnya aja. Jadi nggak usah gambar seperfeksionis mungkin. Nah, let's say ini bola. Nah, jadi eh, tadi bola yang bagian luar tuh berjari-jari 8 cm ya. Ini jari-jarinya, ini R, di mana R itu adalah jari-jarinya 8 cm. Nah, terus yang di dalam sini, ini katakanlah R kecil, itu sama dengan 6 cm. Terus ada apa lagi informasi tadi? Muatannya sama dengan 5,7 mikrokulom. Nah, tentukan muatan yang dilingkupi pada sisi sini. Ya, muatan yang dilingkupi itu artinya apa? Key and close tadi. Ya, ini adalah muatan yang dilingkupi. Nah, terus ini sistemnya isolator. Bedanya apa kalau isolator sama konduktor itu? Kalau konduktor itu distribusi muatannya itu hanya ada pada permukaannya saja. Kalau isolator itu hingga pada isi-isinya juga. Seperti itu. Nah, oke, ya. Nah, sekarang gini aja deh, logikanya begini aja, ya. Eh, kalau kita punya ini, ya, kalau kita punya apa namanya sistem yang sedemikian rupa, pasti yang kira-kira sama itu apanya kira-kira? Ya, yang kira-kira sama itu pasti massa jenisnya, rapat muatannya, ya. Artinya kalau aku punya rapat muatan, ya, yang dilingkupi enclosed itu sama dengan rapat muatan rapat muatan bola yang sebenarnya, ya. Ini
Row itu rapat muatan. Tadi jadi nggak terbatas pada massa jenis ya. Kalau kalau massa jenis itu artinya objeknya massa dibagi volume. Kalau ini objeknya muatan dibagi volumenya. Ya, berarti row enclosed ini berarti key enclosed-nya dibagi volume yang melingkupinya di dalamnya ini. Berarti punya miliknya yang jadi R kecil ini. Kalau row bola berarti kan ya muatan bolanya berapa? Tadi itu dalam hal ini 5,7 itu dibagi dengan volume bola yang sebenarnya, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini key enclosed ya, volume bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, R-nya siapa? Ya, R-nya miliknya R kecil ini, ya, R pangkat 3 itu. Nah, berarti ini key ya, volume bolanya berarti volume bolanya 4/3 pi. Nah, volume bola berarti R-nya siapa? Berarti R yang besar ini karena milik bolanya. R pangkat 3. Ya. Nah, jelas ini bisa coret, maka kita punya ya key enclosed itu sama dengan ya sorry, ini key dikalikan R kecil per R besar pangkat 3 kan begitu. Nah, sehingga masukkan semua nilai-nilainya. Key-nya tadi kan ini ya 5,7 mikrokulom. Berarti kita punya 5,7 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ya. R kecilnya 6, R besarnya 8. Ya udah masukkan semua. Berarti kan kita punya 5,7 kali 10 pangkat min 6 kulom. R kecilnya tadi kan 6 cm. R besarnya berapa? 8 cm. Ya, pangkat 3. Coret, coret. Nah, wis kalian cari ki hasilnya piro. Ya, hasilnya berapa kulom. Seperti itu. Ya kan? Mudah bukan? Ya, gampang ya. Seperti itu. Oke, tak stop dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjut ke soalnya Pak Puji, tapi gak semua ya. Bisa mampus kalau semua nanti. Oke, sebentar, aku pilihkan dulu. Ya, tanyakan aja kalau ada yang mau kalian tanyakan. Oke, nomor 7 ya. Itu yang ini mudah kok soalnya. Nah, soal ini soal yang sama dari tahun ke tahun dan diwariskan ini. Ya, dan soal ini juga soal ujianku dulu. Dulu eh, aku angkatan 2017 tuh juga dapat soal ini, ya. Aku ada kunci jawabannya juga dan sudah terverifikasi benar gitu loh. Dulu itu soalnya ada 10 ya, tapi ada soal yang nggak sama dengan ini. Ya, bedanya soal nomor satu ini nggak ada. Jadi aku tuh punya kunci jawabannya nomor 2 sampai nomor 10 ya. Kenapa ya? Karena dulu ini soal ujian fisika dasar 3, dulu namanya Fisdas 3 ya. Dimana soal ini itu dulu dibuat pilihan ganda ABCD-nya gitu ya. Dan sudah dikasih apa namanya sudah pernah tak buat kunci jawabannya dulu ya, tapi nomor satu belum karena berbeda ya. Jadi insya Allah aman jawabannya gitu ya. Oke, ya aku kasih kesempatan dulu sebelum aku lanjut ke ke soal yang berikutnya ya. Yang penting di mana di sini tuh argumennya apa gitu ya, argumennya apa itu harus clear di sini. Dan di sini nggak usah ada informasi medan listrik, nggak apa-apa di sini ya. Nah, soal nomor 2 ini juga sudah soal yang klasik. Kalian ketik soalnya pakai bahasa Inggris itu pasti nemu ini. Jawabannya Q per 24 epsilon 0. Ya, kalian itu ada forum-forum di internet itu, forum-forum pertanyaan-pertanyaan fisika tuh ada gitu. Dan soal yang ini juga mudah ya. Pada intinya flux itu bergantung pada apa ini? Q per epsilon 0. Yang ini pun juga Q per epsilon 0 juga. Bedanya ini 1/24 bagiannya. Oke. Oke, ya udah kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita membahas aplikasi dari hukum Gauss itu. Nah,
sekarang kita perlihatkan di sini sebuah bidang muatan tak berhingga memiliki kerapatan muatan permukaan seragam sebesar 4 nanocoulomb per meter kuadrat, ya. Nah, kalian lihat di sini sistemnya adalah sistem permukaan, ya. Yang namanya permukaan pasti punya luas, ya. Jadi ada 3 sistem itu, ada sistem garis, ada sistem permukaan, ada sistem volume. Ya, dan di sini sistemnya permukaan. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan itu begini, ya. Nah, seperti itu, ya. Dan kalian lihat ya di sini kita tulis ketahui ya, katakanlah sigma itu sebagai rapat muatan permukaan sebesar 4 nanocoulomb per meter kuadrat. Kalian lihat di sini nanocoulomb itu adalah satuan dari muatan, ya, dan meter kuadrat adalah satuan dari permukaan, ya. Mari kita formulasikan dulu di sini. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan medan listrik pada suatu titik di dekat permukaan. Ya, let's say katakanlah titiknya di sini katakanlah. Seperti itu. Ya, berjarak R katakanlah. Ya. Dan kita lihat di sini ini tandanya apa? Di sini kan tandanya positif. Ya. Positif 4 nanocoulomb per meter kuadrat. Ya. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa di sini muatannya positif. Ya. Nah, kalau dia minus ya artinya distribusi muatannya negatif. Ya, artinya kita punya ini plus sigma, ya ini plus sigma, ya distribusi muatannya positif. Kalau kita punya distribusi muatan yang positif, artinya arah medan listriknya itu selalu keluar bidang, ya. Pada arah di sini, ya ini medan listriknya itu juga keluar ke sana, ya ini E, dia juga keluar ke sana, ya. Nah, dia apa namanya? Dia arahnya itu keluar di sini ya E, nah di sini. Nah, arahnya itu selalu keluar, ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, sistem permukaan itu di sini kalau kalian gambarkan di situ ya, itu kan sistemnya simetris ya. Jadi kan bentuk yang simetris. Nah, kalau sistemnya simetris maka kita bisa berlakukan hukum Gauss. Ya, di mana hukum Gauss itu menyebutkan bahwa integral E dot dA ya, artinya distribusi medan listrik pada suatu permukaan itu sebanding dengan eh, muatan yang dilingkupinya per epsilon 0. Seperti itu. Ya, begitu. Nah, oke, ya. Nah, di sini medan listriknya ada berapa di sini? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kan ada 2 ya. Maka kita punya 2, ya 2E. Ya langsung keluarkan aja E-nya. dA-nya integral dA. Ini kan sama dengan, nah, muatan yang dilingkupi sebesar berapa? Ya, muatan yang dilingkupi ya sebesar muatan yang ada di dalam permukaan ini. Ya, katakanlah muatan yang ada pada situ sebesar Q. Ya, maka kita punya Q per epsilon 0. Nah, integral dA, di mana dA-nya elemen luas, maka kalau kita integralkan seluruh elemen luas itu sama dengan luasannya itu sendiri. 2E EA sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita punya ya, E itu sama dengan E itu sama dengan Q per A ya. Q per A per 2 epsilon 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, Q per A itu kan distribusi muatan per satuan permukaan luas. Itu sama dengan sigma. Ya. Nah, di mana di sini kan Q per A ya, ini rumusnya ya. Maka kita punya di situ, ya maka kita punya di sini sama dengan ya sigma per 2 epsilon 2 per epsilon 0. Ya. Nah, oke ya udah, masukkan aja ya. Sigmanya berapa tadi? Sigmanya itu kan tadi 4 nanocoulomb ya. Nano kok diubah ke coulomb itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 9 coulomb per meter kuadrat. Dibagi dengan 2 epsilon 0 itu berapa nilainya? 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, wis hitungan sendiri. Ya. Nah, jangan lupa kalau kalian nanti menyatakan medan listrik ya, kalian nyatakan E itu sama, kalau ini kan arahnya, ingat ya, kalau kalian lihat di sini, arah medan listriknya kemana kira-kira? Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Pada intinya adalah kedua arah ini sama-sama arah yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Berarti ya udah kalian nyatakan hasilnya tadi berapa yang kalian hitung arah tegak lurus. Sebut saja n topi di situ. Ya.
Nah, kalau jawaban tadi kan kita nggak perlu arah ya, karena masih flux konteksnya. Nah, yang ini, ya ini kan E arahnya radial tadi ya, arahnya radial. Seperti itu. Oke. Nah, nah sekarang kalau misalkan, ya ada lagi nggak ya, yang soalnya serupa ini? Yang, ya, nah ini ya, ini kalau sistemnya bidang, seperti itu. Oke, sampai sini aku stop dulu. Silakan kalau ada yang mau kalian tanyakan. Gitu. Oke, jujur aja ya, kalau kalian nggak ngerti, tanyakan aja ya. Karena nanti di semester atas ini diulang lagi. Semester 5 ini. Ya, jadi syukur-syukur kalau kalian bisa gitu. Nah, hukum Gauss di sini cuma berlaku untuk sistem yang simetris ya. Kalau sistem yang nggak simetris itu sudah nggak bisa gitu. Seperti itu ya. Nah, oke. Dua soal lagi ya sebelum kita akhiri. Nah, ini, oh sorry, salah soal. Ini, mana tadi? Ini ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau misalkan sistemnya seperti sistem di nomor 10 ini. Ya, sistemnya seperti sistem di nomor 10 ini. Itu ya. Nah, ini, itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita menggunakan hukum Gauss lagi. Ya, tentukan medan listrik di titik P berjarak S besar dari kawat lurus yang sangat panjang dengan rapat muatan sebesar lambda. Ya. Nah, sekarang kita punya, ya kita gambarkan dulu kawat lurus ya, dan ini kawatnya sangat panjang. Soalnya bilangnya seperti itu. Nah, ini ya, ini kawatnya sangat panjang gitu. Nah, ya. Nah, itu. Terus kita harus menentukan berapa medan listrik pada jarak S, ya, katakanlah S itu di sini, ya, titik S di sini. Nah, nah, kalau kita ingin mencari medan listrik pada jarak S dan yang hukum yang digunakan adalah hukum Gauss, maka apa yang harus pertama kali kita buat? Yaitu kita harus membuat permukaan Gauss, ya. Permukaan Gauss seperti apa yang kita buat? Permukaan Gauss yang kita buat harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau permukaan Gaussnya berjarak S besar, maka kita harus buat permukaan Gaussnya yang ya pada jarak S besar juga. Ya kita bungkus di sini, ya. Nah, sini ya. Nah, itu. Sorry, sorry. Ini, nah seperti ini ya. Oke, ya udah. Sekarang permukaan Gaussnya pasti kalau misalkan sistemnya garis itu permukaan Gaussnya bentuknya tabung ya. Nah, kalau kalian pelajari itu di fisika dasar itu, permukaannya bentuknya tabung. Nah, oh ya, tadi yang ini juga ada permukaan Gaussnya ya. Tapi nama ini kalau bentuknya kotak berarti permukaan Gaussnya bentuknya bentuknya box ya, bentuknya pillbox di sini. Ya, tapi nggak usah tak gambarkan karena sistemnya mudah di sini ya. Jadi ya udahlah begini saja. Nah, oke, berarti ini bentuknya tabung.